Halo, halo, selamat datang di channel YouTube Keluarga Ritanto. Video kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Immortal Engine. Sebetulnya ini film tahun 2018 ya. Cuma saya baru berkesempatan untuk menonton di 2021. Nggak apa-apa telat, yang penting bisa menikmatin. Ah, film ini sih bercerita tentang kata-kata nomaden. Ah, nomaden nomaden artinya eh, oh, berpindah-pindah, tapi pas di bagian ending ada sih kota yang gak berpindah-pindah. Jadi intinya sih kalau yang di awal-awal kita ngeliat ya, jadi kota-kota yang ada di dalam cerita ini, di dalam film Immortal Engine ini itu berpindah-pindah. Jadi kayak kota yang lebih besar akan memangsa kota nomaden yang lebih kecil, untuk diambil sumber dayanya, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya yang mereka punya. Kayak di salah satu contohnya itu ada garam, dan itu kota pertambangannya ya, mungkin ada hal-hal tentang pertambangan gitu yang mereka ambil gitu. Terus yang bagian menarik juga dari film ini adalah artefak-artefak yang mereka kumpulkan. Jadi ada salah satu protagonis di dalam film ini yang magang di museum apa perpustakaan ya. Nah di situ tuh ada artefak-artefak yang berhasil mereka kumpulkan. Salah satunya ada minion. Saya cukup kaget, dan benda-benda lainnya yang kita pakai sekarang, dan mereka nyebutnya orang-orang kita sekarang, maksudnya abad 21 ini, itu disebutnya manusia purba, karena kan ini film post apokalips kan, pasca pasca kiamat, setelah 60 menit kehancuran umat manusia. Cuma yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa sih kota-kota itu harus berpindah-pindah? Di awal sih ada sebuah narasi ya yang berbunyi bahwa setelah ledakan kuantum itu, akhirnya orang-orang yang masih tersisa itu membangun kota-kota yang nomaden berpindah-pindah karena bumi sudah beracun. Cuma yang jadi membingungkan adalah, kan ada adegan di mana salah satu protagonis juga, yaitu Hester dan Tom itu keluar dari kota London. Nah, di situ mereka nggak keracunan atau nggak apa. Jadi saya bingung motivasi dari kota-kota berpindah ini apa. Apakah mungkin bisa ditarik dari untuk bisa mencari sumber daya, karena tapi maksudnya kalau dilihat kan di situ pohon tumbuh kan, di situ masih ada, maksudnya ada hal-hal, maksudnya kayaknya sumber daya itu bisa didapat sekitar situ. Jadi agak membingungkan sih, karena penjelasannya tuh tidak terlalu detail di dalam film, dan ini kan berasal dari novel ya, dan saya belum pernah baca novelnya. Apakah mungkin di dalam novelnya itu lebih jelas gitu, nah, soal dunia di dalam Immortal Engine ini. Untuk kenikmatan sendiri sih saya sangat puas dengan efek visualnya, apalagi kan di dalam film Immortal Engine ini kan ya engine kan, tentang mesin-mesin, itu kayak satisfying banget gitu. Nah, kayak berasa nonton, biasa kan ada kan kalian nonton di video-video YouTube yang satisfying kayak gitu kan. Nah, dan kebetulan saya paling suka dulu tuh sih ngeliatnya di Nat Geo ya, yang kayak ya video-video tentang pabrik. Nah, habis itu saya beralih ke YouTube ngelihat video-video tentang pabrik, gimana proses pembuatan dengan memakai mesin-mesin yang ada di dalam pabrik. Nah, ini sensasi satisfying itu saya dapatkan ketika nonton Immortal Engine. Itu sih letak puasnya. Coba untuk apa, beberapa bagian tuh masih saya pertanyakan kayak gitu. Nah, kayak ini sedikit spoiler sih, kayak kan sebetulnya
si jadi ada saya nggak tahu sebetulnya kedudukan si Tuan Valentine, Thaddeus Valentine ini sebagai apa gitu lah, karena sebetulnya di London itu ada wali kotanya gitu. Nah mungkin lebih tepatnya mungkin pesuruh ya dari wali kota ya, atau kaki tangan kayak gitu. Nah dia ini ingin menghancurkan kota Sungo gitu. Nah dia tuh bukan kota nomaden ya yang saya lihat ya, jadi kayak di satu tempat kayak gitu. Nah untuk melakukan itu dia harus mempunyai akhirnya berusaha dengan pakai senjata kuantum itu yang di masa lalu telah menghancurkan bumi kayak gitu kan. Nah senjata kuantum itu ternyata punya kelemahan, yaitu kayak pemicu kerusakan si mesin itu sendiri. Bentuknya tuh kayak plastis gitu. Nah menjadi pertanyaan saya, itu kan si Tuan Valentine kan punya tim riset ya, dan itu kan dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, jauh-jauh dari sebelumnya, artinya kan itu persiapannya sangat matang sekali. Kalau seandainya saya berada di posisinya Tuan Valentine, atau minimal sih mbak-mbak tukang risetnya Tuan Valentine itu, saya lupa namanya, kayak saya akan merusak bagian soket dari pemicu kerusakan si senjata penghancur itu deh. Maksudnya kayak, karena kan pemicunya itu kayak jenis kayak berbentuk plastis kayak gitu kan, kayak USB kayak gitu. Nah kayak sejenis kayak USB itu kan artinya gak ada pemicu kerusakan senjata yang bisa mencegah senjata itu untuk rusak kayak gitu. Dan rencana lebih lancar. Itu aja sih pertanyaan saya yang masih membingungkan buat saya gitu. Terus si Shrek kok kayak nggak greget ya, karena salah satu antagonis yang ada di dalam film ini. Cuma untuk bagian scene masa lalunya itu sangat bagus banget ya. Maksudnya itu salah satu momen dramatik yang oke di dalam film Immortal Engine ini gitu. Cuma yang saat maksudnya dia tuh kayak dendam banget kan sama Esther kan, karena sudah melanggar janji yang mereka sepakati gitu. Tapi untuk overpower Shrek dibandingkan manusia-manusia yang ada di Immortal Engine, sayang banget ternyata cuma dikalahkan dengan kayak gitu. Nah kayak menurut saya jadinya kayak sia-sia gitu. Nah untungnya ya tadi masa lalu dia dengan Hester itu cukup membantu gitu. Nah membuat momen dramatik yang sangat luar biasa, bahkan lebih dramatis ketimbang romansa yang timbul antara Hester dan Tom, yang kayaknya terasa kayak dibuat-buat kayak gitu, kayak dipaksakan gitu. Nah maksudnya kayak terlalu singkat untuk menjadi sebuah perasaan cinta. Oke, mungkin sekian pembahasan untuk film Immortal Engine. Jangan lupa tonton video keluarga Tanto yang lainnya. Dadah.